Dari zaman SD, dari zaman kecil, bahkan pernah waktu kecil tuh aku nggak dibawa sama saudara-saudaraku ke mall kalau kecuali bawa mamaku, karena aku mau loncat dari lantai 2, lantai 3 apa. Karena emang sehiperaktif itu, emang nggak ada takut-takutnya sama sekali. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesedihan kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast bersama gue Rira. Di podcast ini kita akan mendengarkan pengalaman kesepian, lost point, dan cara mereka melewatinya. Nah, di sini aku udah bersama dengan Nadine. Hai. Halo Nadine. Hai Rira. Apa kabar? Baik. Asik. Udah siap kan nih ngobrol-ngobrol? Ada dong. Nah, mungkin ada beberapa Sobat Nadir yang belum tahu nih Nadine siapa. Boleh gak nih perkenalkan dulu? Hai guys, nama aku Naila Dinda Sindi, bisa dipanggil Nadine. Aku sekarang ya kesibukan aku cuma jadi mahasiswi aja sih. Mahasiswi di Institut Seni Budaya Indonesia. Apa jurusannya? Seni teater. Seni teater. Ngapain aja tuh, belajar apa aja tuh? Wah, di banyak. sini? Semua seni dipelajarin, antara musik, ngelukis, terus berperan, jadi sutradara pun diajarin. Jadi Udah bener-bener semester berapa sekarang? naik semester 3, insya Allah. Amin ya. Amin. Harus lulus ya. Apa aja sih, ada gak sih kesulitan kamu pada saat lagi belajar sekarang? Wah, banyak. Karena gini, kan kita kan, apalagi aku itu kan IPA ya, waktu SMA. Oh iya. IPA yang biasa dipelajarin tuh biasanya dari SD, SMP, SMA tuh paling cuman ya IPA, IPS, apa segala macem. Terus tiba-tiba ketemu yang bener-bener full, yang biasa kita cuma jadiin minat doang, terus jadi full pelajaran, itu bener-bener kayak shock banget. Dan di Bandung itu ada SMK apa namanya, SMK Seni gitu. Iya, SMK seni. Jadi teman-temanku yang dari sono tuh udah langsung Udah kayak udah tahu. mahir, udah langsung kayak ini tuh gini Basicnya ya. kayak keteteran nih gue, keteteran. Terus kenapa milih itu awalnya? Tadinya tuh pengen FTV. Tapi di situ juga. Iya, ada di situ FTV, cuma kalau FTV itu di belakang layar. Iya. Aku tuh pengennya di depan layarnya. Tapi sampai sekarang enjoy banget ya. Enjoyin aja. Sampai sekarang enjoy ya. Enjoy. Nah, selain dari kuliah ini udah gak ada kesibukan lain? Enggak ada sih. Udah nyantai aja ya. Iya, Jadi bener nyantai aja. mahasiswa banget nih gue. Betul, mahasiswa kuliah pulang. Kupu-kupu. Kupu-kupu hidup. By the way, kamu punya hobi gak sih? Banyak. Aku tuh bisa hampir kecuali musik ya. Kecuali musik aku tuh banyak. Kayak misalkan ngelukis. Terus aku juga bisa ngejahit, nge-crochet. Aku bisa. Cuman kadang-kadang ya gitu, apa sih namanya, kayak abis aku pelajarin udah tahu basicnya, udah ini bosen. Udah ditinggalin lagi Belajar gitu. lagi. Iya. Tapi kan seenggaknya tahu ya. Tapi yang paling kamu sampai sekarang gitu, dari dulu sampai sekarang, hobinya ada gak yang dijalanin? Baca komik Baca komik. sama nulis cerpen. Itu salah satu juga kenapa aku masuk teater. Nah, baca komik tentang apa tuh baca komiknya? Wah. Biasanya tuh historical kayak kerajaan-kerajaan yang kayak action. Biasanya tuh kalau kamu tahu tuh Naruto, Dragon Ball, terus ya Jujutsu itu salah satunya, iya. Salah satunya. Jadi tentang kerajaan-kerajaan. Betul. Action ya lebih tepatnya ya. Betul. Tapi kamu punya buku fisik atau dari HP baca komiknya? Aku nggak suka pakai buku fisik. Sebenarnya suka, cuman bayar kan. Iya betul. Kita kan cari gratisan aja. Betul, mahasiswa. Hidup lebih mahal. Untuk biaya hidup aja susah. Betul. Tapi kalau misalkan ada gitu dana, pasti pengen beli gak sih? Pengen tuh ngkoleksi sih. Karena lucu-lucu kan. Iya, sebenarnya gak dibaca, cuman koleksi aja. Tumpuk-tumpukin di rak itu kan lucu kan, kayak volume 1 sampai berapa. Betul. Selain itu kamu suka ngelukis ya? Iya. Kenapa tuh suka ngelukis? Karena kalau ngelukis tuh, kalau kata dosen aku ya, itu tuh nggak ada jelek, nggak ada bagus. Sebenarnya seni tuh nggak ada jelek, nggak ada bagus. Karena setiap orang tuh ada
ciri khasnya masing-masing. Jadi kalau misalkan lagi ngelukis ya udah sebebas aku aja, mau warnanya ini kayak warnanya itu kayak Mau kulit jadi warna hijau kayak. iya, mau kulitnya jadi warna hijau kayak yang penting ya bagus aja gitu menurut gue gitu. Gila sih. Tapi emang kalau ngelukis tuh ada estetikanya sendiri gitu Betul. ya. Kalau misalkan mereka yang ngerti pasti heart to heart. Iya. Oke. Mungkin kita masuk ke topik. Tapi ini ya, aku bahkan kita kemarin baru curhat-curhatan gitu kan. Betul. Terus kamu bilang kamu didiagnosa apa? ADHD. Kenapa tuh kalau bisa ketahuan tuh? Sebenarnya aku udah kan sering ya biasanya tuh kayak apa sih yang di internet gitu biasanya suka muncul FYP gitu, FYP gitu kan. Tapi kayak ya udah cuma scrolling aja karena emang aku sebenarnya tuh awalnya sebelum mau masuk seni teater tuh aku pengen masuk psikologi. Aku tuh suka, bahkan dulu pernah aku buat pameran tentang psikologi itu. Dan balik lagi kenapa aku bisa tahu tuh karena emang traits-nya tuh banyak yang sama kayak aku. Contohnya apa aja? Gak bisa diem. Gak bisa diem. Aku tuh dari kecil dan pelupa, impulsif, pelupa, nggak bisa fokus. Itu paling parah tuh emang. Dari zaman SD, dari zaman kecil, bahkan pernah waktu kecil tuh aku nggak dibawa sama saudara-saudaraku ke mall kalau kecuali bawa mamaku karena aku mau loncat dari lantai 2, lantai 3 apa. Karena emang sehiperaktif itu, emang nggak ada takut-takutnya sama sekali. Kalau kita kadang-kadang ngeliatnya kayak heboh banget nih anak. Iya. Padahal bukan itu. Gitu. Dan nggak ada yang ngerti. Sampai kapan tuh? Sampai sekarang. Sampai sekarang bilangnya cuma aku hiperaktif aja, anak-anak hiperaktif. Terus kayak makin gede kok ya udah nggak hiperaktif lagi karena kan udah gede gitu. Pasti kayak apaan sih lu jadi kayak anak kecil lagi, lu jadi kayak anak kecil gitu. Tapi aku merasa kayak ini tuh bukan gue gitu. Karena pada saat SMA aku tuh bener-bener kelas 10, kelas 11, kalau 10 lah online lah ya. Kelas 11 tuh aku bener-bener gak ada di kelas. Lagi pelajaran kabur gitu. Entah aja ngebantuin guru kayak bolak-balik naik tangga 3 kali apa segala macem. Tapi giliran masuk ke kelas pelajaran tidur. Itu segitunya. Itu tuh sampai pusing banget kalau nahan ngantuk begini nih kayak ngeliatin gitu. Itu tuh pusing, bener-bener pusing. Gak bisa dipaksa. Dan ya teman-teman aku ngeliatnya aku hiperaktif sih. Tapi ketahuan ternyata ADHD. Iya, itu kapan? Itu baru 2 bulan kemarin. 2 bulan kemarin. Bulan apa tuh? Sekarang bulan apa? Juni ya? Juni, kok malah maju. Mei, April. Jadi ya. Ketahuannya kenapa? Karena aku kan awal Januari itu aku ke psikiater. Ke psikiater didiagnosa bipolar. Terus? Bipolar fase depresi. Cuman aku pikir kayaknya bukan gue deh ini, kayak enggak sih gitu. Terus setelah observasi udah mendingan lah tuh depresi, bagian depresinya tuh udah mendingan. Tapi tidur mulu. Kan salah satu dari ciri depresi kan biasanya karena ketidur apa segala macem. Aku bilang, "Dok, ini saya tidur mulu." Ini karena obatnya apa gitu. Coba akhirnya dihilangin lah tuh satu obat, namanya obat mood stabilizer itu. Mood stabilizer dihilangin karena itu katanya bisa bikin ngantuk. Karena sampai aku tuh bener-bener sampai 19 jam tidur. Gila. Bener-bener kayak bangun, kamar mandi, makan, udah tidur lagi. Separah itu. Berapa lama itu? Selama nggak nyampe sebulan. Wah, sering sih dari zaman dulu sih sebenarnya. Oh, maksudnya yang dikasih obat itu? Oh, dari dikasih obat tuh Januari. Tahun kemarin. Tahun ini. Terus ya udah akhirnya dihilangin obat itu, obat mood stabilizer, tetap tidur. Dan itu tapi tetap tidurnya tuh bagian pas pelajaran aja. Oh, oke. Pas pelajaran, pas yang aku tuh nggak suka gitu, kayak itu tuh tidurnya tuh bener-bener sampai sakit pala tuh, sampai kayak ini kenapa sih gitu. Bahkan sampai teman-temanku tuh concern kayak
Nah, lu tidur mulu Iya. gitu kan. Din, lu kenapa tidur mulu sih? Emang tukang tidur apa gimana, pelor lu gitu. Tapi kalau misalkan mereka pikir kayak gue kurang tidur atau apa, setelah selesai matkul biasa lagi, bangun seger, ngobrol apa, bacot, teriak-teriak. Tapi pas udah mulai matkul lagi tuh, langsung off. langsung off. Nah dari situ baru si dokternya bilang kayak kemungkinan kamu emang ada ADHD. Terus akhirnya ada tes lagi nggak Tes yang memperkuat itu? enggak sih, langsung dikasih obat. Sampai sekarang ini. Iya. Nah, efek dari obat itu apa aja? Nah sebenarnya ini nggak disarankan untuk ini sih. Obat ADHD itu mengandung narkotika. Oh, tapi kan kamu ada resepnya ya? Iya, ada resepnya. Cuma Iya. pada saat aku berobat itu, mamaku nggak ikut. Jadi mamaku nggak bisa, takut. Jangan. Takut. Oh, Enggak, mamaku mah biasa aja, tahu dia. Cuman mamaku takut kalau misalkan aku minum obat itu malah kecanduan, malah dilebih-lebihin gitu. Padahal mah enggak gitu. Harus dosis. Iya, cuman karena mamaku takut ya akhirnya aku nggak nebus obat itu. Jadi sampai sekarang nggak bisa, nggak ini. Jadi cuman minum antidepresan aja. Nah, kan kamu bilang awal Januari ya kamu ngalamin depresi. Itu kenapa? Sebenarnya bukan awal Januari itu. Dari 2023 Januari, bener-bener setahun itu tuh baru. Kenapa? Karena apa ya? Gimana ya jelasinnya ya? Kalau misalkan aku kenapa nggak dari 2023 ininya gitu, kayak karena keluarga aku tuh agak-agak skeptis akan hal itu. Terutama papaku ya. Terutama biasa bapak-bapak gitu kan. Jadi apa ya, agak susah gitu nyari waktunya buat konsul segala macam. Betul. Tadinya tuh sebenarnya SMP sempat aku mau dibawa psikolog karena sebulan full aku nangis terus. SMP. Jadi sebenarnya mau dari zaman dulu banget. Tapi nggak jadi gitu. Nggak jadi terus. Akhirnya sampai berlanjut sekarang. Nah, yang paling puncaknya itu adalah Desember 2023 ini. Desember. Kenapa? Karena aku kecelakaan. Pada saat itu kamu udah jadi mahasiswa. Aku di Bandung di kan? Bandung, kecelakaannya di Bandung. Sendiri. Itu bener-bener kayak, dan itu tuh tadinya tuh aku lagi berobat. Iya. Jalan ke arah apotek, terus ketabrak. Aku tahu itu karena teman kamu kan, teman aku juga ngechat gue kan. Tadi kecelakaan. Terus gimana? Terus pada saat itu tuh bener-bener, jadi gini. Aku ceritain ya, agak. Jadi sebenarnya itu kan kecelakaan tuh hari Rabu kalau nggak salah. Hari Rabu, dan dari hari Minggu itu tuh aku sebenarnya udah dari 2 minggu yang sebelumnya tuh aku udah ngurung diri emang. Karena nggak apa ya, aku tuh orangnya banyak bacot sebenarnya. Aku tuh sebenarnya banyak ngomong apa segala macam. Cuman pada saat itu tuh bener-bener aku tuh kalau ketemu orang tuh nangis, bener-bener sampai kayak gitu. Itu tuh sampai bener-bener aku tuh bingung kayak kenapa gitu, karena kayak bukan aku banget gitu. Aku tuh terkenalnya dengan ceria, yang hiperaktif, yang banyak bacot inilah, bahkan kadang-kadang sering dikatain annoying gitu. Tapi kenapa sekarang tuh aku jadi insecurean apa segala macam, itu tuh tadi jadi suatu questioner gitu di otak aku, kayak kenapa nih gue gitu. Sebenarnya udah dari 2003 awal, cuman kayak udah mendingan ini gitu. Kayak dipendem gitu ya, ditahan terus meledaknya nih pas Desember. Nah itu tuh bener-bener aku seminggu full mimpi aku pada saat kecelakaan. Jadi seminggu sebelum. Tapi kamu kecelakaannya baik-baik aja atau ada sampai yang gimana? Aku sampai dioperasi. Apa? Tangan, kaki? Bukan di sini. Kepala. Apa sih, keserempet atau gimana? Enggak keserempet. Itu tuh jadi di aku jalan di apa sih namanya, zebra cross. Jalan ya posisinya, bukan bawa motor ya? Bukan. Aku tapi pada saat itu posisinya jam 4:30 apa 5:30 gitu sore. Aku baru pulang kuliah. Aku kebetulan lagi sakit batuk, dan aku tahun itu juga 2023 tuh aku kena asma dan batuk. Jadi kayak aku takut kalau misalkan aku lagi
kan bahaya kan kalau waktu di rumah kan ada yang ngurusin mama Iya, gitu. ini Mas ini sendiri takut. Jadi mama tuh ngedesak aku tuh bener-bener hampir seminggu buat ayo ke apotek karena deket dari itu kok. Jadi kayak ayo gitu apa sih ke klinik gitu berobat takutnya nanti makin parah. Iya betul. Karena udah ngok-ngok. Ya Terus abis itu udah aku jalan ke ini, bahkan aku abis sebelum itu aku abis ngobrol sama teman aku di kosan. Teman aku pulang aku ke klinik itu. Terus bener-bener kayak ya udah aku, dan itu anehnya adalah kebetulan pada saat itu aku pakai baju bener-bener hitam semua dari atas kepala sampai apa kaki sampai tas itu hitam. Tas hitam, payung hitam. Bener-bener kayak gak tahu ya ada apa, makanya semenjak itu aku nggak pakai baju hitam itu lagi, takut mamaku yang nggak boleh. Terus abis itu udah aku jalan dan tuh kan aku ke distract lagi. Pada saat itu tuh paginya aku tuh tadinya nggak mau kuliah. Jadi akhirnya mau kuliah karena apa ya, akhirnya aku pada saat itu mau keluar karena aku nelfon pacar aku kayak nggak, sambil nangis tuh, nggak mau kuliah malu nggak tahu malu apa sebenarnya. Kalau dipikirin sekarang kayak malu kenapa lu gitu kan, apa emang lu nggak jelek juga gitu, nggak ini juga gitu. Terus apa yang bikin lu ini, tapi nggak tahu kayak takut gitu, nggak mau, pokoknya nggak mau keluar. Kenapa kamu malu? Karena pakaian aku pada saat itu, aku kan emang nyentrik kan orangnya, pakaiannya nyantai aja suka-suka gue gitu. Kupikir pada saat itu tuh aku kayak nggak pede, nggak mau nggak pede. Tapi gitu. sekarang udah tahu belum alasannya apa? Tahu. Kenapa? Depresi. Nah, kan pada saat kecelakaan kamu sendiri, gimana tuh perasaan kamu? Bener-bener mama juga nggak bisa ke Bandung kan? Bisa, tapi besokannya apa 2 hari kemudian setelah kecelakaan itu baru bisa datang. Itu tuh benar-benar kayak, dan kebetulan aku punya temen sih, temen aku ini datang ke rumah sakit dan pada situ tuh benar-benar yang udah, tapi kebetulannya adalah si bapak-bapak yang nabrak aku itu punya anak seumuran aku. Jadi dia tuh kayak kasihan, kasih tanggung jawab. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Bener-bener posisinya aku tuh kayak apa ya, karena udah pernah mimpi aku meninggal. Udah seminggu yang lalu aku udah mimpi 7 hari berturut-turut, bayangin aja. Itu aku mimpi aku meninggal di posisi yang sama pada saat aku tergeletak gitu. Aku nggak mau nutup mata, bener-bener begini, nggak mau nutup. Takut karena kan di mimpi aku tuh aku melayang. Jadi kayak gue nggak mau merem nih, nanti mati bahaya gue. Terus akhirnya kayak aku di situ, karena aku udah nggak bisa gerakin, bener-bener tangan udah begini. Karena kan kebentur kaget aspal juga kan badan. Iya, palaku kebentur aspal, akunya nggak sadar gitu. Sebenarnya nggak, udah pingsan itu jatuhnya sih. Iya, tapi masih diusahain untuk sadar gitu. Bahkan udah nggak bisa ngeliat apa-apaan. Iya. Udah nggak ini, dan pada situ hujan lagi kan, bener-bener mata tuh kayak ini udah nggak berasa gitu, kaki udah nggak berasa, tangan udah nggak berasa. Terus akhirnya diangkat, dibawa ke dalam, dan pada saat itu aku baru berobat sebenarnya. Aku lagi balik lagi mau ngambil obat. Iya kan, kamu bilang mau ke klinik kan. Iya, dan pas dibawa ke klinik dulu, bener-bener kayak, lah ini bukan yang tadi berobat. Kenapa datang lagi nih, kenapa digotong-gotong ini? Gitu. Kayak ya udah, abis itu udah bener-bener kayak ya udah nggak bisa. Tapi ya adalah pada saat udah nyampe ke klinik, bukan rumah sakit Muhammadiyah, pada saat itu aku tuh nelfon mama. Nelfon kakak dulu. Iyalah, takutnya panik kalau mama. Pasti. Enggak, kakak justru lebih panik. Bahkan kakakku bilang gini, Dek lu jujur sama gue lu Dek ya, lagi posisi begini, tergeletak begini kan ya Dek lu jujur sama gue, lu lagi acting kan, lu kan teater. Iya, lu kan anak teater, lu acting kan gitu. Gue bilang iya gue acting. Panik pasti. Wah, kakakku tuh kalau udah panik tuh bisa bikin orang yang lain panik. Jadi aku tuh nggak mau bikin kakakku panik. Sebenarnya mamaku biasa aja, bukan biasa aja sih, panik juga. Cuman karena takut kakakku makin panik, jadi dia diem. Dia nyantai. Terus akhirnya mama langsung mesen tiket buat ini besok, tapi adanya baru bisa. Desember kan pasti lagi susah-susahnya tuh nyari tiket kan. Ya, dan itu UAS. Iya. Dan itu bener-bener parah banget. Karena nggak tahu ya, karena baru pertama kali ngerantau, pertama kali jauh dari mama,
langsung kecelakaan gitu kan. kan kamu baru pertama kali ngerantau nih. Pas awal-awal ngerantau, ada gak sih ngerasain kesepian gitu? Kesepian enggak sih? Lebih ke apa? Overwhelming. Kayak gimana tuh kalau kamu? Overwhelming karena aku tuh jarang gini, aku kan anak terakhir ya. Biasanya kan dimanjain sama mama. Dan aku tuh bener-bener makan disiapin apa nggak pernah ngeberes-beresin rumah lah, jarang gitu kan. Terus ketika dia itu mesti nyuci sendiri, mesti nyuci piring, masak sendiri, beli makan sendiri, kalau lapar mesti jalan sendiri, bener-bener yang kayak waduh gue nggak bisa nih, gue nggak bisa. Nah pada saat itu yang puncak ya, karena aku tuh orangnya gini, aku tuh orangnya nggak bisa kotor. Iya, gelian. Karena kan pada saat ini pada saat di rumah biasanya yang beresin mama. Jadi aku bilang ya udah bersih aja. Jangan ditiru. Ini terlalu manja emang. Kebiasaan di rumah dibawa ke sana udah makin nggak bisa gitu. Berantakan apa segala macem. Terus abis itu ngurus kuliah juga. Dan pada saat itu aku lagi ada teater juga. Jadi dan itu pulangnya malam jam 11. Iyalah kalau kayak gitu kayak model teater, FTV segala macam pasti pulang pagi itu pasti gitu. Belum tag ulang. ulang sesuai skrip. Nah itu banget sih. Berarti kamu lebih ke kayak kaget ya. Iya, kaget aja. Tapi kalau misalkan kesepiannya yang pada saat kecelakaan ini ya sampai didiagnosa kamu bipolar ngalamin dulu. Oh bipolar. Berapa lama sih itu kamu ngejalanin tesnya itu? Ada dari bulan Januari udah awal. Dari Januari. Maksudnya berapa kali tes? Misalkan Januari 2 kali ketemu sama Januari tuh sekitar 3 kali ketemu, seminggu sekali itu. Jadi mesti, karena emang bener-bener baru ini kan. Jadi mesti di check up terus sampai 3 kali. Terus baru sisanya sebulan sekali karena aku udah berangkat ke Bandung. Ya gitu sih. Terus di Bandung nggak? Di Bandung mesti balik. Jadi sebulan sekali, bener-bener kayak aku balik sebulan sekali. Ke ini buat ke Bekasi itu. Iya. Karena kayak kalau di Bandung susah, aku nggak bisa iniin waktu lah. Iya karena udah kuliah kan. Betul. Kalau di rumah kan kita yang ngatur waktunya, kalau kuliah nggak bisa. Kampus yang ngatur waktu kita. Betul. Aku ini mohon maaf aja ya kalau misalkan ada kesalahan, correct me if I'm wrong. Aku selama di psikiater itu nggak pernah ada tes gitu. Kayak cuma ngobrol aja. Menurut itu tes. Menurut kita itu udah tesnya ya, maksudnya bukan tes yang belajar gitu. Bukan. Kirain aku tes yang kayak ini kamu gini nggak? Enggak. Lebih kayak ke ngobrol, karena kalau psikiater psikolog itu selalu ngobrol. Kayak gimana hari kamu, perasaan kamu hari ini gimana, apa aja yang udah kamu alamin gitu. Tapi selama kamu di psikiater kan papa kamu termasuk yang skeptis. Iya, kayak gitu kan. Gimana? Iya, lama-lama udah mulai menerima sih. Kayak udah anak gue begini mau nggak mau, karena gini ADHD itu kan turunan. Iya. Dari papa atau mama? Mama sih. Cuman ya antara dua itu, mungkin mereka berdua bawa carrier terus akhirnya ke saya nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi kan nggak ada yang bisa disalahin sekarang. Iya betul. Nggak mungkin nyalahin saya. Dan juga kan dari awal mereka mikirnya kamu hiperaktif. Ini nggak masalah sih guys. Nggak masalah kalau hiperaktifnya bagus sih. Apa jadi semangat? Semangat tinggi. Betul. Tapi kamu ada nggak sih pengalaman lost point? 2003 itu sih lost point banget. Itu udah termasuk lost point. Udah termasuk, karena bener-bener aku tuh bener-bener kayak apa ya? Aku tuh dulu pede banget. Pede itu gak ada. Kalau gue dikatain kayak hidung lu pesek dulu kayak babi gitu misalkan, bodo amat, terus kenapa gitu, kayak ya udah terserah gue, ini ciri khas gue gitu. Ini yang namanya Nadine tuh ada hidungnya pesek, di jidatnya jenong or something like that gitu. Atau misalkan Nadine lu caper banget sih, ya udah kalau gue caper lo ikutin aja gue gitu, kalau lu pengen jadi kayak gue gitu. Terus di posisi itu bener-bener SMA tuh bener-bener, karena kan aku udah selesai OSIS. Udah selesai OSIS, udah enggak, dan aku tuh udah gak menjabat lagi jadi ketua kelas pada saat itu. Jadi udah gak ada kesibukan sama sekali, udah bener jadi siswa biasa aja. Tiba-tiba plong, kosong, bener-bener kosong. Dan pada saat itu tuh emang udah yang kayak udah tershutdown aja, udah tidur. Terus bahkan sampai guru-guru aku tuh, bayangin aja dari aku ranking 7 jadi 22 karena aku tidur terus.
dan gak ngerjain tugas. Sama sekali. Ada beberapa tugas yang aku gak kerjain. Dan itu mostly kimia. Gak mau banget kimia, gak suka. Pusing. Mendingan fisika. IPS. Sekarang aku IPS Jaya. Tapi gimana sih perasaan kamu gitu? Kan dengan perubahan kamu yang jadi lebih suka tidur gitu. Bener-bener kayak apa Aneh ya? gak sih? Jujur. Karena kayak ini bukan gue gitu. Karena aku kan nggak tahu ya. Dari zaman dulu tuh aku lari-larian apa segala macam. Terus tiba-tiba yang posisi di mana gue tidur terus. Apa karena gue depresi apa gimana? Tapi nah itu dia salah satunya lagi. Mamaku tuh sempat bilang, I'm sorry mom. Mamaku tuh sempat bilang kayak, kamu kebanyakan belajar psikologi gitu kali, jadi kebawa gitu. Nah dari situlah aku kepikiran kayak udah nggak usah ke psikiater lah gitu. Selama 2003 full itu. Tapi bener-bener aku tuh nggak bisa, sampai kayak nangis gitu aja terus, nangis tidur di kelas gitu, kayak nangis pun sama temen aku doang sih, jadi nggak ada yang tahu gitu. Dan beberapa kali aku ngamuk terus gitu, dua kali aku, iya. Dan itu sampai dikatain kesurupan, padahal kagak dong, nggak kesurupan gue. Karena emang gue overwhelming aja. Dan parahnya lagi ketika udah ujian akhir. Yang kemarin? Iya, ujian akhir, bukan ujian akhir, Yang- bukan kuliah, Yang SMA. Ini kan, SMA. Jadi aku tuh orangnya tuh karena hiperaktif, jadi aku tuh bisa ngeraup semuanya. Dan kebetulan aku emang ketua kelas, jadi kayak aku istilahnya tuh sering jadi memimpin lah gitu. Aku merasa di situ aku udah capek banget. Untuk satu hal itu ya, ada acaranya, aku nggak mau sebutin takutnya ini. Itu tapi benar-benar jadi titik terendah aku, karena di situ aku dianggap tidak kerja. Kenapa bisa tidak dianggap tidak kerja? Padahal pada saat itu aku istilahnya kayak atasannya mereka yang dimana pasti kerja gitu. Aku bukan nggak kerja, cuman aku nggak lebih banyak kerja dari yang sebelumnya. Ya karena kan kamu mengawasi. Nah itu dia. Ya kan? Iya. Yang namanya ketua kan emang mengawasi, memimpin, kayak gimana. Iya. Itu wajar sih. Dan pada saat itu benar-benar titik terendah aku, karena aku dianggap tidak kerja pertama, kedua dianggap tidak becus, ketiga bosi. Tapi karena omongan orang-orang itu, jadi awal kamu depresi itu karena itu. Karena itu merasa aku kayak, karena gini, aku tuh nggak pinter akademik. Iya, kalau itu aku juga sama. Iya, aku tuh nggak pinter akademik. Kayak menurut aku akademik tuh kayak apa ya? Kayak kalau gue bisa yang lain, kenapa harus akademik gitu? Dan untuk kreativitas aku lumayan lah ya. Dan ketika pada saat itu aku bener-bener shutdown, terus aku melakukan apa yang sebenarnya tugas aku doang. Aku nggak menginikan tugas-tugas orang lain. Orang lain tuh jadi kayak Oke, jadi paham kamu nggak? Biasanya iniin orang, membantu orang. Jadi kayak orang butuh sesuatu, langsung aku siap. Iya, aku siap. Aku juga siap. Siap gitu. Terus ketika aku lagi capek-capeknya, ya udah kalian kerjain aja tugas kalian. Ya lo kerjain ini, lo kerjain ini, terus dianggap bosi apa segala macam. Padahal aku udah ngerjain apa banyak. Padahal sebelumnya kamu bukan orang yang overthinking ya, nggak pernah mikirin kayak gitu kan. Terus baru tahun 2023 itu kamu ngalamin itu. Sebenarnya overthinking sering, cuman kayak di 2023 itu parah. Lebih ditahan gak sih dulu? Cuma pada saat kemarin ini karena juga emosional sebagai anak kelas 12 ya. Betul. Dan baru menjadi maba gitu. Betul. Terus akhirnya di situ benar-benar kayak aku tuh maaf ya kalau kamu kesindir, kalau kamu nontonnya disindir aku. Bahkan hampir mau dimasukin ke video kenang-kenangan wisuda, sindiran itu. Di situ benar-benar aku nangis. Kayak apa sih salah gue gitu? Gue udah ngerjain tugas gue gitu. Terus kenapa lu pada malah ngedesak gue untuk jadi ngerangkul orang kerjaan orang lain. Tugas orang lain gitu kan. Tugas gue udah gue kerjain ini loh. Terus kayak abis itu mereka kayak ini kali. Dan itu benar-benar disindir tuh sampai diteriak-teriakin di kelas. Dan mereka punya sindiran kayak kerja gitu. Maaf ya. Nyanyi kita. Dan itu sampai disindir begitu. Terus kayak aku pikir kayak ya udahlah, mungkin kayak karena
presiden kita Pak Jokowi gitu kan, kerja kan Iya, ininya. betul. Terus kayak aku pikir ya udah, ternyata itu sindiran saya. Nggak apa-apa. Tapi kan kamu nangis, sedih gitu. Ada nggak sih yang terlintas lagi di pikiran kamu? Wah, sering. Apa aja? Ceritakan aja. Obrolin aja. Nah, kalau misalkan biasanya kalau aku lagi stres gitu ya. Kalau lagi stres gitu tuh biasanya kalau aku lagi nangis, aku suka nggak bisa diem, suka nggak bisa berhenti, sampai pusing. Sampai aku tuh kalau lagi nangis tuh sampai ketarik. Ini kan kelihatan urat-urat. Ini ketarik sampai gue nggak bisa mingkem. Sakit banget, sampai ini tuh sampai ketarik, sampai aku pernah nangis itu bener-bener sampai nggak mingkem, tidur nggak mingkem, pengennya sakit banget kan itu. Terus akhirnya bener-bener kalau misalkan aku lagi nangis udah mulai kayak gitu, udah mulai berasa nih, udah mulai capek, aku tuh nyakarin badan, Self harm. nyakarin badan apa segala macem tuh sampai. Dan aku sering nangis di kamar mandi karena kalau nyakarin badan mamaku ikut nangis. Iya pasti. Karena aku nggak mau ngeliat mamaku nangis, maksudnya ini masalah gue gitu. Mama nggak usah ikut nangis, cuman kan ibu nggak bisa kita tahan gitu kan. Betul. Terus aku nyakarin badan, mama tuh kayak jangan gitu, sampai nangis gitu. Makanya semenjak itu kalau aku lagi nangis aku biasanya diem. Dan makin parah ketika ngekos, karena kan kos sendiri. Iya. Wah, kalau lagi nangis di kosan tuh bener-bener kayak tanya Pak Is. Tapi jangka kamu nangis itu lumayan sering ya? Iya, pada saat itu iya lumayan sering. Tapi kamu setelah keputusan kamu ya pada saat mungkin yang masa kerja itu dengan teman-teman kamu, dan setelah masuk teater ini, ada gak sih kamu pernah ngerasa kecewa Kecewa? dengan keputusan kamu gitu? Enggak. Kecewa tuh satu sih. Apa? Aku tuh kecewa kenapa aku masuk OSIS pertama, kedua kenapa aku turun jabatan dari jadi ketua kelas. Itu tuh benar-benar menurut aku itu downward aku, karena menurut orang-orang kan aku bisa diandalkan, terus tiba-tiba aku oper tugas itu, terus orang-orang tuh jadi kayak lu kok gitu sih kayak gitu. Jadi orang menyalahkan aku gitu. Jujur, maaf ya guys kalau kalian nonton. Jujur kalau kalian begitu merasa terbebani. Siapa coba yang gak terbebani begitu? Capek juga ya. Iya. Maaf ya. Gak apa-apa. Ini jadi curcol. Emang ini kan curcol. Iya. Ini curcol versi cerita kita, obrolan kita tayang. Betul. Jadi bagaimana pengalaman kamu sebagai seorang adik-adik? Yang kayak orang-orang harus tahu nih pengalamannya. Menjengkelkan. Sebenarnya aku nggak bangga banget ya punya adik-adik, karena menurut aku menjengkelkan. Banyak orang yang nggak suka sama aku karena itu, karena hiperaktif aku yang bener-bener gak bisa berhenti. Capek orang gitu yang ngikutin ya. Orang tuh bener-bener draining. Waktu SMP tuh orang-orang sering kayak, wah aku tuh stop gitu. Iya, kayak bener-bener kayak sampai aku tuh diginiin sama orang-orang karena kayak katanya centil, katanya caper. Padahal aku gak caper, bro. Cuma gak bisa dimaja. Iya. Tapi dengan kamu kan hari-hari itu kan gak fokus. Iya. Pernah gak sih tidur. Tapi maksudnya pernah gak merasa terganggu pada saat kamu lagi melakukan aktivitas? Iya sayang. Aku tuh sering banget kayak misalkan apalagi kalau lagi ngeberesin sesuatu ya, apalagi ngeberesin kamar itu tuh paling sering tuh. Misalkan lagi nyapu, terus ngelihat ada misalkan ada pinset, ambil dulu pinsetnya, kita taruh dulu ke satu tempat. Nah di tempat itu kotor, beresin dulu yang tempat kotor itu. Terus abis itu kita ngelihat galon kita lupa ketutup atau apa, kita tutup dulu, terus loncat aja udah. Dan itu kan kadang suka kayak makanya aku overwhelming karena itu. Kaget. Betul, kaget. Gila ya, kelar-kelar nih gue kerjaan. Iya, kayak capek. Dan tapi kalau tugas kuliah pernah nggak? Itu justru yang paling ini. Kalau pulang nih, kalau misalnya aku ngelihat kayak abis pulang kuliah makan kan pasti ada piring kotor kan. Iya. Ada piring kotor aku taruh misalkan, terus aku harus ngerjain tugas nih. Aku udah deg-degan nih, aduh gimana ngerjain tugas banyak banget lagi begini. Tapi ngeliat kotor, cuci dulu piring, ngerjain yang dulu gitu. Terus abis itu ngeberesin kasur. Sebenarnya itu wajar ya kalau orang-orang biasa itu kayak kedengarannya wajar, kayak apa susahnya sih gitu. Tapi percayalah itu draining energi so much. Itu bener-bener capek banget. Itu tuh bener-bener kayak sampai
Sampai pernah suatu hari tuh bener-bener aku tuh sampai gemeteran karena apa? Karena padahal sebenarnya kalau ngeberesin kasur tuh 15 menit. Iya. Beresin kamar tuh 15 menit, Bisa nggak 1 nyampe. jam. Nggak nyampe. Nggak bisa kalau kamu bisa 1 jam. Enggak, Atau bukan. Enggak, bener-bener 15 menit sebenarnya bisa. Cuman hiperaktif Bisa. di otak. Hiperaktif banget otak saya itu emang. Kadang-kadang jadi kayak aduh gue harus ngerjain ini. Aduh gue harus gini. Tapi gue belum makan gini. Aduh. Udah akhirnya udah gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan aku jujur ya merasa kayak apa ya, kayak lebay lu gitu. Wah, tapi nggak bisa dibilang lebay lah. Iya itu dia. Itu wajar. Karena Iya. itu kadang-kadang seakan di luar alam sadar kita nggak sih? Iya, makanya kayak seringan tuh abang sama kakak aku sih sebenarnya bercanda. Aku tahu ya biasa saudara namanya juga ya. Abang sama kakak aku tuh beda 11 tahun sama 7 tahun. Jauh-jauh jauh banget. banget. Jadi mereka tuh lebih berpengalaman, lebih tua lah emang. Iya. Jauh lah. Terus mereka tuh ngeliat aku begitu tuh bener-bener yang kayak alah lu dek gitu kayak gitu. Apain sih? Ya, kayak emang dasar Gen Z gitu. Biasanya tuh gitu. Di bawahnya satu generasi. Iya, di bawahnya satu generasi. Padahal sebenarnya ya kalau aku ngeliat mereka tuh juga ada trait seperti aku, cuman mereka tuh skeptis yang Iya. biasa yang orang Enggak zaman lah. dulu gitu yang kayak ini mah bukan ini, enggak iya, biasa aja. Biasa. Wajar. Gitu kayak gitu. Tapi gimana hubungan kamu sama keluarga? Oke. Fine banget. Aku jujur bersyukur sih punya keluarga yang suportif gitu. Kayak gitu. Jadi lebih Iya. oke. Aman, Apapun fine. bisa diceritakan ya. Betul. Sama keluarga aku tuh benar-benar yang kayak apalagi mama ya. Hmm. Mama tuh udah kayak sahabat. Bener-bener yang Beste. kayak bestie bro gitu. Terus kayak kalau cerita apa-apaan tuh bener-bener gak ada yang malu. Ditutupin. Dan bahkan Nyata. teman-teman aku nyaman cerita sama mamaku. Mama dede. Mama bener-bener kayak Mama Nadine tuh the best gitu pokoknya. Mama semua mama. Semua mama. Mama Nadine. Mama Nadine. Ya Allah. Isi bener-bener. Nah, kan tadi kita udah cerita kesepian, terus udah cerita gimana kamu sedihnya, lost point kamu pada saat 2023 itu. Ada gak sih pengalaman yang paling bahagia yang kamu sampai sekarang tuh gak bisa lupain? Apa? Bunyi bangkunya. Pengalaman Paling terbahagia, bahagia. paling bahagia. Aku tuh percaya ya kalau orang, aku percaya ya orang tuh nggak boleh terlalu bahagia banget karena pasti di satu bahagia itu pasti ada aja pengalaman yang sebenarnya lebih buruk daripada pada saat kita lebih bahagia gitu. Iya. Padahal itu kayak gitu. Jadi kayak menurut aku Semua hal bersyukur sih ya. bersyukur berarti. bersyukur aja. Misalkan kayak aku keterima kuliah PTN gitu, SNBP gitu, nggak usah tes lagi gitu kan. Betul. Aku tuh paling nggak bisa tes-tesan gitu. Terus kayak ya udah, terus ternyata pada saat itu ada lagi pengalaman buruk kayak di mana aku kecelakaan lah di Bandung apa-apa lah gitu. Terus ketahuan punya ADHD sama bipolar, depresi gitu kan. Jadi kayak semuanya tuh pasti ada ininya sih. Jadi menurut aku enggak, biasa aja sih, bersyukur aja sih. Tuhan adil kok guys. Momen paling bahagia ketika punya keluarga sih, punya keluarga yang ini sih, Yang baik. yang baik, yang bisa nge-support aku Mengerti. Itu sih itu aja. Anjay. Ada nggak nih yang mau disampaikan buat keluarga, mungkin teman-teman, sahabat? Ya pokoknya apa ya, thank you so much lah. Maksudnya kayak kalian udah hadir di hidup saya. Mungkin ada suatu hal yang kalian gak suka dari aku atau apa gimana gitu. Cuman percayalah bahwa aku sayang sama kalian dan ya gitu. Dan terima kasih. Love you guys. Love Asik. you. Harapan buat Nadine ke depannya. Harapan aku sih bisa lulus dengan baik. Tetap jadi anak baik. Amin. Amin. Semoga bisa Iya. tercapai. Amin. Bisa membanggakan orang tua. Ada yang mau dipromosin nggak? Gak ada sih. Promosiin apa ya? Mungkin follow Instagramnya ya guys ya. Kalau misalkan kalian mau kerja sama, mau pakai dia buat di drama-drama teater, Boleh. hubungi Boleh. Instagram gue ini. Jangan teater FTV aja.
Teater capek. Teater tuh Iya lebih capek 3 bulan latihannya Iyalah. untuk pertunjukan 1 kali, dan itu nggak bisa tek gitu. Iya nggak bisa lah, langsung harus flowing. Iya. Kalau salah mampus. Positif coach dong. Never give up lah. Ya. Apapun yang terjadi, jangan pernah mikirin buat jangan nggak boleh, itu nggak boleh, karena harus pikirin juga orang lain. Karena kalau kalian nggak ada, bukan kita doang yang sedih. Karena afterlife juga masih ada. Pertama, afterlife masih ada. Kedua juga masih ada orang tua, kerabat yang sedih sama kalian nggak ada gitu. Bayangin aja gitu. Okay. Don't give up, never give up. Thank you Nadi. Thank you so much sayang. By the way, kita ada sesuatu. Asik. Apa tuh? Surprise. Belum. Wah. Kaget kan lo? Ya, gue juga kaget. Ini harus ditayangin. Ini buat kamu. Terima Lucu kasih. kan? Oh my god. Gak warna hitam, warna putih. Masih bisa dipakai. Betul. Yeay. Sip, thank you Nadine udah Thank ngomongin you waktunya so untuk much. ngobrol-ngobrol bareng kita. Tapi sebelum itu kita foto dulu. Boleh. Oke Sobat Nadia, terima kasih yang telah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kalian semua. Gue Rira. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you. Bye. Hey kawan, apa kabar?